Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk pertemuan pertama adalah pengenalan komputer. Pertama, pengertian dari komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu compute yang berarti menghitung dan computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Jadi pada mulanya komputer dibuat untuk melakukan proses perhitungan dan berkembang menjadi multifungsi seperti sekarang ini. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan atau input dan melakukan pengolahan data atau proses untuk menghasilkan keluaran output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Oke, yang selanjutnya adalah generasi perkembangan komputer. Di sini generasi pertama yaitu pada tahun 1951 sampai dengan 1958. Di sini menggunakan tabung hampa dan ukurannya sangat besar yaitu bisa mencapai satu ruangan penuh itu buat komputer semua. Kemudian generasi yang kedua adalah pada tahun 1959 sampai dengan 1963. Oke, di sini komputernya lebih kecil ya daripada generasi yang pertama dan menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda. Kemudian generasi yang ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai dengan 1979 menggunakan chip atau IC, integrate circuit, dan ukurannya pun juga lebih kecil lagi daripada generasi yang kedua. Kecepatannya lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya dan generasi ketiga ini diperkenalkan pada tahun 1964 bertepatan dengan komputer IBM yang pertama yang menggunakan IC pada seri S360. Kemudian yang generasi keempat yaitu pada tahun 1979 sampai dengan 1980 menggunakan mikroprosesor. Merupakan pemadatan, yaitu mikroprosesor adalah merupakan pemadatan dari ribuan IC ke dalam sebuah chip. Disebut juga LSI, Large Scale Integration, yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Contoh generasi ini yaitu Apple komputer yang dikembangkan oleh Steve Jobs. Kemudian generasi selanjutnya ada generasi yang kelima yaitu pada tahun 1981. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI yang dikembangkan menjadi VLSI, yaitu generasi LSI adalah generasi yang keempat. Kemudian pada generasi yang kelima dikembangkan menjadi VLSI yaitu Very Large Scale Integration. Pada tahun ini IBM memproduksi PC secara massal. Kemudian klasifikasi komputer. Berdasarkan klasifikasi kita membagi menjadi 3 klasifikasi yaitu berdasarkan tujuan pemakaian, kemudian berdasarkan data yang diolah, dan berdasarkan ukuran dan kemampuan. Berdasarkan tujuan pemakaian itu ada 2, special purpose, kemudian general purpose. Untuk special purpose hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Biasanya software yang mengendalikan proses sudah berada langsung pada sistem. Jadi misalnya contohnya itu pada komputer yang digunakan di supermarket, di mesin kasir, itu kan udah ada sistemnya di dalamnya. Kemudian general purpose. General purpose ini multi problem solving, word processing, graphic processing. Contohnya itu PC yang biasa kita pakai, personal komputer. Kemudian berdasarkan data yang diolah terbagi ada 3, komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Untuk komputer analog, input berupa besaran fisik data yang digunakan bersifat berkelanjutan. Untuk komputer digital, inputnya berupa angka atau huruf. Dan komputer hybrid sendiri adalah gabungan dari komputer analog dan komputer digital. Untuk berdasarkan ukuran dan kemampuan terbagi menjadi 3, microcontroller, mikrokomputer, mini komputer, dan mainframe. Untuk microcontroller, semua perangkatnya berada dalam satu chip. Contohnya yaitu komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin dan alat untuk mengatur lampu lalu lintas itu menggunakan microcontroller. Kemudian mikrokomputer yaitu komputer ini khususnya digunakan untuk single user. Nah, ini contohnya adalah PC yang biasa kita pakai atau notebook. Selanjutnya adalah mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi user pada saat yang bersamaan. Nah, kalau mini komputer ini itu komputer untuk multi user jadi banyak dipakai sama orang banyak, itu biasa dipakai di perusahaan. Komputer ini pada umumnya cenderung digunakan untuk suatu kelompok atau departemen pada perusahaan besar. Kemudian yang selanjutnya adalah mainframe. Mainframe ini dapat melayani ratusan pengguna pada saat yang bersamaan, multi user. Komputer ini mirip sama mini komputer ya, tapi ini lebih besar dan lebih mahal. Penggunaannya pada umumnya itu untuk pengolahan data dari satu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat
contohnya pada bank. Kemudian tokoh-tokoh perkembangan komputer. Yang pertama di sini adalah Charles Babbage atau biasa disebut the grandfather of modern computing. Nah, kemudian di sini ada temannya yaitu Felix Byron, first computer programmer, yaitu yang membuat atau menciptakan bahasa pemrograman yang kemudian untuk dipakai sama Charles ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Herman Hollerith ya, yaitu pemenang dari kontes yang diadakan oleh US Bureau atau untuk melakukan sensus penduduk di Amerika yaitu pada tahun 1980. Dan yang selanjutnya adalah von Neumann dan Alan Turing. Nah, untuk von Neumann sendiri, beliau adalah merupakan pionir komputer digital modern dan penerapan teori operator di bidang mekanika kuantum. Sedangkan untuk Alan Turing, beliau merupakan peneliti komputer modern digital pertama. Selain itu, dia adalah seorang orang pertama yang berpikir menggunakan komputer untuk berbagai keperluan. Dia mengatakan bahwa komputer dapat menjalankan berbagai program. Dia juga memberikan ide tentang mesin Turing. Nah, mesin Turing yang dapat menjalankan sekumpulan perintah, Turing juga merupakan pencetus tes Turing. Nah, namanya diabadikan dalam nama penghargaan Turing. Nah, mungkin itu saja untuk materi yang lebih detail kalian bisa baca sendiri, kemudian searching-searching dan didiskusikan di forum diskusi. Mungkin terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.